Uh, yang menarik gini, jadi tidak cukup banyak platform kerjasama multilateral atau yang bersifat mililateral regional. Dari sisi masyarakat kita akan banyak mendapatkan satu inovasi baru di dalam pembangunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembangunan, selamat datang di podcast Bappenas. Di sini kita akan berbagi wawasan, ide, dan inspirasi seputar pembangunan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iksan. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership, yang merupakan sebuah forum tingkat tinggi bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Bersama kita hari ini sudah ada Bapak Hendra Wahanu Prabandani, Direktur Politik Luar Negeri Kementerian PPN Bappenas, yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership. Selamat datang Pak Hendra. Terima kasih Bung Iksan. Terima kasih sudah diundang di dalam podcast Bappenas ini. Ya. Baik Pak Hendra, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan Pak Hendra ya, bisa hadir di podcast kami. Terkait dengan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership, itu forum apa ya Pak Hendra? Untuk tujuan utamanya kira-kira apa Pak untuk Indonesia, kira-kira seperti itu? Terima kasih Bung Iksan. Jadi sebelum untuk menjawab pertanyaan itu ya, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memang berencana dalam waktu dekat sekali ini sudah menghitung hari akan menyelenggarakan satu forum tingkat tinggi. Jadi forum tingkat tinggi ini artinya forum yang dihadiri oleh beberapa kepala negara yang kita undang gitu. Pelaksananya adalah di Bali, tanggal 1 sampai 3 September besok ya. Forum tingkat tinggi ini ada mengusung tema multi stakeholder partnership atau kerjasama multi pihak. Ya. Okay. Jadi kita akan laksanakan tanggal 1 sampai 3 September di Bali. Tema khususnya itu strengthening multi stakeholder partnership toward a transformative change ya. Jadi ini tadi juga sebenarnya di intro sudah disampaikan Bung Iksan tadi. Jadi forum ini adalah forum yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk mengangkat ya atau meningkatkan ya, menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pelaku kepentingan di dalam pembangunan global. Ya, dalam hal ini nanti kita akan bawa kepada satu inisiatif dan komitmen tindakan kolektif ya bersama di antara berbagai para multi pihak ini ya, untuk kita dalam memastikan kerjasama yang inklusif ya, mencari solusi-solusi alternatif yang untuk memecahkan persoalan-persoalan pembangunan global yang ada saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu, Bung Iksan. Baik. Bisa dijelaskan lebih lanjut tidak Pak terkait dengan latar belakang dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ya untuk forum High Level Forum ini di tahun 2024. Kemudian kenapa forum ini menjadi sangat penting untuk Indonesia saat ini? Ya, jadi memang ada beberapa latar belakang ya yang latar belakang kenapa dipilihnya Indonesia dalam ini inisiatif secara khusus dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Memang dalam konstelasi kerjasama pembangunan global ya, saat ini juga kebetulan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ini sedang memegang kepemimpinan di salah satu platform kerjasama global yang disebut sebagai GPDC atau Global Partnership on Effective Development Cooperation. Ini adalah platform kerjasama global yang diikuti oleh lebih dari 160 negara yang kemudian juga berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholders di tingkat global, stakeholders pembangunan di tingkat global. Nah, di dalam agenda-agenda yang selama ini dilakukan, memang Indonesia dalam hal ini Kementerian Perencanaan cukup aktif ya, memberikan solusi-solusi dan alternatif terhadap persoalan-persoalan dihadapi oleh persoalan global selama ini. Selain hal itu juga, sebagaimana kita tahu, kita juga selama ini sebagai merupakan inisiator ya, dulu inisiator
konferensi Asia Afrika, ya, di mana kita akan laksanakan ulang tahunnya di tahun depan ke-70, sehingga memang ini momentum ini tidak hanya memang inisiatif Indonesia, tapi memang berbagai negara di tingkat global itu memang membutuhkan satu leader, ya, dalam hal ini untuk membawa pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang ada saat ini. Jadi memang di dalam pertemuan-pertemuan di tingkat global, berbagai negara berkembang selama ini sering meminta Indonesia untuk, ayo Indonesia inisiatif, ya, kalian punya Bandung Spirit, ya, kemudian memimpin negara-negara berkembang, dalam hal ini negara-negara selatan, ya, untuk dibawa kepada satu arah perubahan yang transformatif, ya, karena kita mengalami persoalan-persoalan global yang cukup besar sampai saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu, Bung Iksan. Iya, berarti secara historis sudah cukup panjang sebenarnya terkait dengan forum-forum internasional seperti ini. Kemudian kaitannya dengan masyarakat Indonesia nih, kenapa masyarakat itu harus excited, ya, terkait dengan penyelenggaraan high level forum di tahun 2024 ini. Kemudian kira-kira apa nih pesan utama yang ingin disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui high level forum tersebut, terutama untuk khususnya tadi, ya, dalam rangka perayaan sekitar 70 tahun, ya, untuk terkait dengan konferensi Asia Afrika di tahun 2024 ini, apa yang ingin pemerintah Indonesia sampaikan kepada global, kira-kira seperti itu. Jadi yang menarik gini, jadi tidak cukup banyak platform kerjasama multilateral atau yang bersifat multilateral regional. Tapi platform yang akan kita bawa ini adalah sifatnya kerjasama multi pihak. Jadi kerjasama yang inklusif, ya, baik antara pemerintah, filantropi, CSO, ya, private sector, ya, akademia, think tank, dan lain sebagainya. Di mana mereka berkumpul, kemudian kita dorong, ya, dengan apa-apa yang selama ini Indonesia juga sudah hasilkan, ya, inisiatif-inisiatifnya, sehingga akan diharapkan dari event ini nantinya kita akan mendapatkan selain lesson learn, ya, dari berbagai dari berbagai sumber yang ada, karena ini akan menghadirkan banyak speaker, high level speaker, Bung Iksan, dari berbagai benua di dunia ini, sehingga kita akan saling bertukar pikiran. Harapannya juga dari sisi masyarakat kita akan banyak mendapatkan satu inovasi-inovasi baru di dalam pembangunan, ya, saling bertukar inovasi yang mungkin bisa saling ditemu dan diterapkan antara satu negara lain, gitu. Juga mendapatkan satu pemikiran-pemikiran maupun inovasi dalam pendanaan pembangunan dari resources terhadap pembangunan kita maupun pembangunan di negara-negara berkembang yang lain, ya. Sehingga dari sini kita bisa bisa ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat mendasar dan fundamental di tingkat internasional ini, gitu. Iya. Nah, berarti terkait dengan urgensi tadi sangat penting, ya, masyarakat nanti bisa mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak pengetahuan seputar kalau boleh dibilang development policy, kira-kira seperti itu, ya, termasuk tadi terkait dengan alternatif pembiayaan pembangunan. Oke, di acara high level forum multi stakeholder partnership nanti, ya, kira-kira rangkaian acaranya akan seperti apa nih, Pak Hendra? Apa saja sesi-sesi yang akan diadakan di event tersebut? Kemudian dari sesi-sesi tersebut apa sebenarnya yang diharapkan sih oleh pemerintah Indonesia dan juga mungkin masyarakat global, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menarik, Bung Iksan, di dalam konferensi tingkat tinggi atau forum tingkat tinggi yang akan kita laksanakan di Bali ini, HLF MSP tidak hanya berdiri sendirian. Jadi kita akan bersama-sama dengan inisiatif yang sedang dilaksanakan juga oleh Kementerian Luar Negeri yang sedang menyelenggarakan satu event global juga yang yaitu Indonesia Afrika Forum kedua. Jadi sehingga memang dua event ini berdasarkan keputusan nasional itu digabung menjadi satu. Jadi rangkaian acaranya pun nanti akan di-leverage, ya, menjadi acara tingkat forum yang tingkat tinggi. Nah, jadi di dalam HLF MSP nanti, Bung Iksan,
itu akan ada puluhan sesi yang berjalan secara paralel. Jadi sesi utamanya tadi high level plenary session yang akan dilaksanakan di hari pertama. Kemudian di hari keduanya di masing-masing 3 sub tema tadi itu di total akan ada 12 sesi utama yang berjalan secara paralel. Jadi secara bersama-sama sehari akan ada 12 parallel session. Ditambah ada 16 side event atau sesi-sesi pendamping dan sesi-sesi tambahan atau sesi special events. Jadi akan cukup banyak sesi, mengundang lebih dari 60 speakers ya, pembicara dari tingkat global. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian akan ada yang menarik, akan ada eksibisi. Nah, eksibisi ini akan diisi oleh berbagai stakeholders ya yang selama ini saling berkolaborasi ya, yang peranannya itu tidak bisa diragukan lagi dalam mendukung dan saling berkolaborasi dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan baik nasional maupun global gitu. Jadi baik diikuti oleh perwakilan dari pemerintah, dari developing partners ya, dari donor, kemudian dari CSO ya, dari BUMN sebagai perwakilan private sector ya. Jadi saya rasa akan sangat menarik nanti pelaksanaan dari event global ini gitu. Baik, berarti sangat padat ya untuk acara yang akan dilaksanakan. Kita coba balik lagi ke awal tadi Pak Hendra menyampaikan terkait dengan temanya itu Strengthening Multi-Stakeholder Partnership for Development Towards a Transformative Change. Kenapa tema tersebut dipilih nih untuk forum tahun ini? Ya, jadi begini Bung Iksan, kalau kita melihat dulu ke belakang bagaimana visi di dalam dokumen perencanaan 20 tahun yang lalu yang terkait dengan kerjasama pembangunan internasional, kita sudah meletakkan fondasi di mana Indonesia itu akan berkemandirian di dalam percaturan global. Nah, sedangkan untuk visi 20 tahun ke depan yang sedang kita susun dan sudah ditetapkan dan sudah disepakati, salah satunya kita sudah menetapkan Indonesia akan memimpin ya. Jadi kepemimpinan kita 20 tahun ke depan sudah dicanangkan di tingkat internasional ya supaya meningkat. Jadi sebelumnya kita kemandirian untuk visi Indonesia Emas 2045 kita sudah mencanangkan ini kepemimpinan kita di dunia internasional meningkat seiring dengan visi kemajuan ekonomi maupun kemajuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Itu poin pertama. Nah, kenapa toward transformative change ya? Kita tahu visi pembangunan kita ini adalah dilandasi dengan beberapa transformasi di dalam visi ke depan. Kenapa? Karena kita berada pada persoalan global yang saat ini kompleks dan multidimensional. Ya. Jadi guncangan geopolitik, ya, ketegangan di berbagai negara maupun kawasan, ya, kita tahu sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan, gitu. Persoalan geoekonomi, ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana capaian terhadap misi global 2030 ya, SDGs kita yang SDGs secara global yang perlu dikembalikan lagi atau perlu didorong lagi pencapaiannya karena dirasa slow down, melambat atau di beberapa negara bahkan off track gitu ya. Ini menjadi persoalan bersama yang mengakibatkan kepercayaan juga terhadap terhadap kerjasama multilateral itu juga menurun gitu. Kalau komitmen global ini juga nanti sulit untuk dipenuhi ya, maka tentu akan ada penurunan terhadap kepercayaan terhadap komitmen-komitmen yang sudah ditetapkan. Sehingga memang Indonesia mengangkat ini. Perlu ada perubahan yang transformatif, yang mendasar. Dan itu tidak cukup dilakukan oleh pemerintah sendiri, ya, dalam hal ini oleh government gitu,
namun harus dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama. Jadi memang kita ingin mengangkat inisiatif ini sebagai bagian dari kesadaran Indonesia untuk diangkat ke tingkat global, sehingga transformative change ini memang kita rasakan sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada saat ini. Oke. Ya baik, berarti apa istilahnya kondisi saat ini ya untuk memperkuat multi stakeholder partnership ini menjadi penting, dan juga kita tadi Pak Hendra menyampaikan perlu adanya transformative change ya ke depan, dan juga peran Indonesia nanti diharapkan mampu melit ya untuk di masa-masa yang akan datang. Kita lihat dari kacamata Bappenas sendiri. Kalau di dalam forum HLF MSP ini sebenarnya peran Bappenas dalam penyelenggaraan HLF MSP itu kontribusinya seperti apa nih Pak Hendra? Nah, ini menarik ya. Jadi memang tentu Bappenas sebagai lembaga perencanaan punya kepentingan sekali ya untuk mengawal prioritas-prioritas nasional yang sudah kita tetapkan, dan juga memberikan landasan yang kuat juga untuk pencapaian baik rencana di pembangunan jangka menengah maupun panjang. Ya. Jadi inisiatif ini juga dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan visi Indonesia Emas, ya, di mana kita punya visi memimpin di dunia internasional. Kemudian kita ejawantahkan dalam dokumen prioritas 5 tahunan kita, pembangunan selama 5 tahun, kita mulai fondasinya dari sekarang, gitu ya. Selain itu memang Bappenas sendiri selama ini juga menjadi salah satu co-chair ya di dalam kepemimpinan di Global Partnership Effective Development Cooperation, ya, platform kerjasama multi pihak yang ada, ya, sehingga memang peranan Bappenas di dalam forum ini cukup dominan. Gitu. Okay. Tentu nantinya memang harapannya ya apa yang sudah ditanamkan fondasi di dalam di dalam forum ini nanti hasil-hasilnya itu juga bisa kita gunakan lebih lanjut ya secara konkret ya. Misalnya di akhir bulan September kita akan ada forum Summit of the Future. Nah, di sana kita akan membicarakan juga bagaimana negara-negara ini mengatasi persoalan-persoalan global yang tadi kita alami. Nah, Indonesia ya dalam hal ini akan bisa mengangkat hasil-hasil dari multi stakeholder summit yang akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 besok. Jadi ini akan dibawa ya ke sana, salah satunya untuk masukan secara konkret nih hasil-hasil yang dihasilkan di forum yang diinisiasi oleh Bappenas ya. Tentu dengan kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga yang lain ya, dengan stakeholders yang lain juga. Demikian. Oke. Berarti tadi Bappenas dari sisi pemerintah peran-perannya sudah disampaikan oleh Pak Hendra. Sekarang kalau misalkan saya berperan dari sisi sektor swasta, organisasi masyarakat sipil ataupun akademisi di forum ini, kira-kira saya bisa berkontribusi apa nih Pak Hendra? Ya, jadi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada itu sudah kita ketahui tidak mungkin diselesaikan sendiri. Ya, gitu. Jadi misalnya sektor swasta itu perannya sangat penting ya di dalam konstelasi pembangunan global. Ya, contoh saja misalnya kerjasama selatan-selatan yang dilakukan selama ini memang banyak yang dilakukan antara government to government, saling berkolaborasi, bertukar knowledge sharing dan lain sebagainya. Tapi peran swasta sangat penting ya. Kalau kita lihat misalnya dalam mengatasi persoalan perdagangan dunia ya, misalnya kita lihat data dari UNCTAD, United Nations Trade and Development ya, kita lihat antara lain misalnya perkembangan transaksi secara global di negara-negara selatan atau negara-negara berkembang yang dilaksanakan oleh private sector itu naik 50% ya apabila dibanding dari tahun 2017-2019 ke tahun 2021. Jadi sangat pesat sebenarnya perkembangan trade and investment di negara-negara berkembang, sehingga memang peranannya tentu dalam sektor ekonomi sangat kuat sebenarnya. Tentu akan ada efek yang lain dari meningkatnya perdagangan dari sektor swasta ini.
Nah, memang kemudian misalnya CSO dan filantropi, ya kita tahu filantropi selama ini sekarang mulai menonjol ya peranannya, terutama dalam mengatasi persoalan gap pembiayaan pembangunan, ya, sehingga nanti perannya juga akan sangat penting. CSO juga demikian dalam konteks untuk mendorong pembangunan yang inklusif. Ya, jadi pembangunan akan baik apabila memang dilandasi dengan prinsip-prinsip inklusif. Jadi kurang lebih demikian ya. Setiap stakeholders atau pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang sama pentingnya dengan yang diberikan oleh pemerintah atau government. Ya, berarti peran antar stakeholders ini penting ya, tidak hanya dari sisi pemerintah. Tadi disampaikan juga oleh Pak Hendra, swasta juga ya mengambil peran yang sangat signifikan di beberapa tahun terakhir, dan juga tadi beberapa elemen masyarakat juga seperti itu. Kita masuk ke output nih. Harapan apa sih yang bisa dihasilkan output konkret dari forum ini ya, karena tadi Pak Hendra sudah menyampaikan forumnya sangat besar, kemudian eventnya sangat banyak, stakeholder yang terlibat juga sangat banyak. Kira-kira outputnya apakah dalam bentuk kesepakatan, komitmen, atau ada inisiatif baru mungkin untuk perbaikan-perbaikan kebijakan berskala global ke depannya, kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi output, karena ini sifatnya forum ya, Bang Iksan ya, jadi outputnya memang nanti akan dihasilkan satu summary. Summary ini ya merupakan satu rangkaian dari proses sejak KTT di hari pertama, yang dimana para leaders bicara, kemudian akan dirangkum dengan hasil di high level plenary, kemudian hasil-hasil yang diperoleh dari sesi-sesi paralel dan sesi side event akan menjadi satu summary dan rekomendasi yang akan digunakan oleh Indonesia baik untuk mengatasi permasalahan di pembangunan di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga harapannya memang kita akan mendapatkan satu alternatif baru ya dalam memanfaatkan resource yang ada, yang juga dimiliki oleh masing-masing stakeholders yang ada saat ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra. Dari sisi Bappenas nih, untuk tadi kebijakan-kebijakan nanti yang coba dihasilkan dalam HLF MSP 2024 ini, apakah sejalan nih dengan kebijakan rencana strategis Bappenas sendiri? Saat ini kita juga sedang menyusun ya untuk Renstra Bappenas untuk jangka waktu menengah. Kemudian apa nih strategi Bappenas dalam memanfaatkan hasil forum ini dalam merancang perencanaan pembangunan yang lebih baik? Kira-kira seperti itu. Ya. Tentu kita sebagai instansi perencanaan jauh-jauh hari memikirkan ini. Betul. Jadi memang selain ini adalah sebagai fondasi pelaksanaan visi Indonesia Emas, salah satu sasaran utamanya. Kita juga dalam rangka untuk diturunkan secara konkret di Bappenas. Sampai saat ini pasti akan selaras dengan dokumen perencanaan yang ada di dalam di Bappenas ya. Cuma di Renstra, terutama yang tidak pernah kita tinggalkan adalah bagaimana ini memperkuat prioritas program kita, yaitu kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, dan kerjasama pembangunan internasional. Jadi tentu Renstra kita juga akan konsisten berbicara itu, karena itu sudah merupakan amanat atau mandat dari rencana rangka jangka menengah yang sedang bersama-sama secara paralel disusun ya. Betul, jadi seperti itu. Oke. Ya baik, tidak terasa nih pertanyaan terakhir nih Pak Hendra nih, sebagai pertanyaan kunci. Kami ingin menanyakan kepada Pak Hendra secara pribadi nih, kira-kira apa harapan Pak Hendra terhadap dampak jangka panjang dari HLF MSP 2024 dalam konteks pembangunan global dan pencapaian SDGs 2030. Nah, tadi Pak Hendra menyampaikan juga ya terkait dengan SDGs 30. Apa kira-kira harapan Pak Hendra terkait dengan hal tersebut? Ya, jadi kita tentu berharap ya dengan begitu masif ya forum yang akan kita selenggarakan besok ya, ini sebagai respon, sekali lagi sebagai respon kita terhadap permasalahan global, utamanya juga salah satunya adalah pencapaian
SDGs yang agak kurang baik secara global ya. Indonesia sendiri kalau dibilang diapresiasi bahwa memang pencapaian SDGs kita termasuk yang advance dibanding negara-negara lain. Jadi memang harapannya dengan forum ini kita benar-benar bisa mendapatkan berbagai solusi alternatif ya dari kebuntuan-kebuntuan terhadap persoalan pembangunan yang ada saat ini. Ini benar-benar karena komitmen global 2030 atau 2030 SDGs ini kalau memang tidak tercapai mungkin kita akan kita khawatirkan akan berdampak yang kurang baik ya terhadap konstelasi secara global ditambah dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi harapannya memang ini kita akan ketemu dengan berbagai solusi yang memang yang jitu dan yang baik ya, utamanya karena kita mengangkat multi stakeholders ini bersama-sama gitu. Jadi supaya semua pihak itu punya komitmen, punya peran, ini adalah hal yang penting dan perlu untuk diperjuangkan secara bersama-sama. Jadi harapan kami seperti itu nanti hasilnya. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra nih untuk sharing waktunya ya pada hari ini. Tadi sahabat pembangunan sudah mendengar ya penjelasan tentang High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership tahun 2024. Apa itu HLF-MSP, kemudian apa saja yang diharapkan dari diselenggarakannya HLF-MSP di tahun 2024. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat pembangunan yang telah menyaksikan diskusi pada kali ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan, ide topik atau masukan untuk episode selanjutnya bisa menghubungi kami di media sosial Bappenas. Banyak platform media sosial, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok. Silakan dapat disampaikan aspirasinya. Mari terus berkontribusi untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo. Terima kasih.